Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Abna'il aizza rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian, di antara watak bawaan manusia adalah senang bergaul, senang berinteraksi dengan manusia lain. Islam mendorong manusia untuk mau bergaul, kudu daek gaul. Islam mengajarkan inklusif, jangan eksklusif, konsultatif, jangan konfrontatif. Sehingga para sahabat bersabda, berkata, amarona Rasulullah SAW bimudaratin nas kama amarona bisalah. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimudaratin nas kama amarona bisalah. Nabi Muhammad memerintahkan kepada kami untuk bergaul dengan manusia, dan perintahnya itu hampir sama dengan perintah untuk melakukan sholat. Perintah bergaul seperti ini ditekankan seperti diperintahkannya ibadah-ibadah lain. Saudara-saudaraku, namun Islam pun membimbing kita untuk hati-hati dalam memilih teman. Harus pandai-pandai dalam memilih babaturan. Punya banyak teman yang baik akan banyak guna dan manfaatnya. Punya teman yang jahat satu saja sudah akan banyak madaratnya. Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim membuat perumpamaan. Hadisnya terkenal sekali, mathalul jalisis salih wa jalisis su. Perumpamaan orang yang bergaul dengan orang-orang yang baik seperti orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi. Kita bisa membeli dari penjual minyak wangi itu minyak wangi yang akan menjadikan badan kita menjadi wangi. Atau kita diberi oleh si penjual itu. Kalaupun kita tidak membeli dan kita pun tidak diberi oleh si penjual minyak wangi itu, kalau bergaul dengan tukang minyak wangi, kita akan terbawa menjadi wangi. Sebaliknya bergaul dengan orang-orang jahat adalah seperti bergaul dengan tukang pandai besi, ya, yang sedang membuat garpu atau pacul pamannya, golok, dan itu kita akan kena petelan, petelan apinya, percikan apinya. Ataupun kalau tidak kena percikan api, kita terbawa bau asapnya. Itu perumpamaan yang dikemukakan oleh Nabi. Ya, kemudian saudara-saudaraku, di akhirat juga orang nanti akan berkata, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh, alangkah baiknya aku kalaulah di dunia itu tidak berteman dengan si anu karena jeleknya, karena jahatnya, sehingga aku menjadi terbawa-bawa. Ya, malah dalam sejarah, dalam riwayat, bagaimana para sahabat baik-baik hidupnya, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus karena bergaul dengan Nabi, karena bergaul dengan sahabat-sahabat lain yang baik-baik ibadah, akhlak, dan akidahnya. Sebaliknya, Abu Thalib paman Nabi itu hampir masuk Islam. Tatkala Nabi mengajaknya masuk Islam pada akhir masa hayatnya. Namun di dekat
Abu Talib tadi ada teman-temannya yang membisikinya, yang mengajaknya untuk tetap berada dalam keagamaan jahili. Saudara-saudaraku, pada pengajian kali ini marilah kita kaji Islam membimbing kita siapakah yang harus kita jadikan teman. Kesatu, bertemanlah dengan orang-orang beriman. La tusahib illa mu'minan wala ya'ku ta'amaka illa taqiyun. Hadis riwayat Abu Dawud. Engkau jangan bergaul dengan orang-orang kecuali orang itu orang yang beriman. La tusahib illa mu'minan. Dan jangan termakan rizkimu kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu bagaimana keadaan agama temannya. Kalau agama temannya baik, dia akan terbawa baik. Kalau agama teman-temannya jelek, dia akan terbawa jelek. Maka perhatikanlah olehmu dengan siapa kamu berteman. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud. Asyik sekali bergaul dengan orang-orang beragama. Dahsyat sekali bergaul dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Kedua, bertemanlah dengan orang yang senang beribadah, yang mendorong kita untuk mencontoh mereka. Mereka memberi ingat orang lain untuk mengajak ibadah. Mereka menegur kita kalau kita lalai dalam ibadah. Ketiga, bertemanlah dengan orang yang berakhlak mulia. Akhlak yang baik menular. Akhlak yang buruk juga menular. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang berakhlak baik, tertular kita nanti dengan akhlaknya. Dan kalau kita bergaul dengan orang yang berakhlak jelek, kita juga akan tertular. Sedangkan penularan akhlak jelek lebih cepat dari penularan akhlak baik. Seperti penyakit lebih cepat menular ketimbang kesehatan. Kita bergaul dengan orang yang sehat agak sulit terpengaruh kesehatannya, tapi bergaul dengan orang yang sakit cepat sekali kita akan kena penyakit. Keempat, bertemanlah dengan orang-orang yang cerdas. Ingat bahwa akal adalah modal utama. Ingat bahwa orang jahil tidak menggunakan akalnya. Orang jahil suka membesar-besarkan soal kecil, suka menyelek-pelekkan soal-soal besar. Orang cerdas suka berbicara mengenai hal-hal yang bermanfaat. Sedangkan orang-orang jahil selalu bicara tentang hal-hal yang buruk. Kelima, bertemanlah dengan pecinta kebaikan, yang mencintai agama, yang mencintai akhlak mulia, yang mencintai akhirat. Janganlah berteman dengan orang-orang yang terlampau mencintai dunia. Bila kita dekat dengan pecinta agama, kita akan tertular. Bila kita dekat dengan pecinta dunia, kita pun akan tertular. Keenam, bertemanlah dengan orang adil. Orang adil itu orang yang lurus gitu, bukan yang mengerjakan amal-amal baik, bukan dengan orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang suka melakukan amal-amal jahat. Orang adil atau orang baik ingin orang lain baik dan adil seperti dirinya. Itu sikap manusia. Kalau dia adil, dia ingin orang lain adil. Orang fasik senang berbuat dosa, menginginkan semua orang lain fasik seperti dirinya, agar ia tidak terlihat sebagai orang yang menyimpang. Nggak ada loba ieuh lah nu fasik teh. Berteman dengan orang fasik akan membuat kita mudah menganggap enteng terhadap maksiat. Awas. Bergaul dengan orang fasik akan membuat kita menjadi mudah menganggap enteng terhadap maksiat dan menghilangkan kebencian kita terhadap kemaksiatan. Ketujuh, bergaullah, bertemanlah dengan orang yang mencintai sunnah Nabi. Janganlah bergaul dengan ahli bid'ah. Sunnah
membawa keselamatan dan diterimanya amal-amal kita. Bid'ah membawa kecelakaan dan tertolaknya amal-amal ibadah kita. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan hidup kita di dunia selalu dikelilingi oleh teman-teman yang akan memperkuat agama kita, memperkuat akhlak kita, dan memperkuat ibadah kita. Ya, dan mudah-mudahan kita di akhirat nanti disatukan dengan teman-teman kita yang baik-baik tersebut dan dijauhkan dari teman-teman yang jahat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.